Hari ini kita akan membuat video tutorial tentang cara membuat VLAN pada Omada Controller dengan VLAN routing menggunakan switch L2 plus ataupun L3 dari TP-Link. Tutorial kali ini berbeda dari tutorial resmi yang diberikan oleh TP-Link, di mana pada video ini kita akan menggunakan switch L2 L3 untuk inter-VLAN routing, atau secara teknis interface VLAN yang akan kita konfigurasi langsung di switch tersebut. Berbeda dengan tutorial resmi TP-Link yang menggunakan router SMB sebagai media untuk inter-VLAN routing atau interface VLAN. Salah satu keunggulan dari inter-VLAN routing melalui switch L2 L3 dibanding dengan router adalah performa routing yang lebih baik. Hal ini dikarenakan switch menggunakan hardware based routing, sedangkan router memproses routing dengan software based routing. Keuntungan lainnya adalah dalam hal redundansi, di mana jika sebuah router pada jaringan mengalami kegagalan ataupun failure, maka komunikasi antar VLAN masih dapat berjalan karena proses routing dilakukan sepenuhnya melalui switch tanpa bergantung pada router. Untuk topologi ataupun skema jaringan yang akan kita buat cukup sederhana, di mana kita akan membuat dua jaringan WiFi, di mana masing-masing WiFi menggunakan VLAN yang berbeda. Dan untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan router ER7212PC, di mana sudah include juga dengan controller di dalam satu unit. Dan untuk tutorial kali ini kita akan men-setting dari cloud menggunakan cloud access, dan untuk ER sendiri kita sudah melakukan proses binding TP-Link ID sehingga dapat men-settingnya melalui cloud access. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke Omada controller kita, lalu kita pilih site yang akan kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat profile VLAN terlebih dahulu agar VLAN tersebut dapat diketahui oleh network kita. Jadi kita masuk ke settings, lalu kita masuk ke wire network, lalu masuk ke LAN, dan kita create new LAN. Lalu untuk namanya kita sesuaikan dengan keinginan. Di sini contohnya, di sini kita namakan VLAN 10, dan untuk purpose-nya kita akan isikan dengan VLAN 10. Lalu kita enter dan save. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20. Namanya VLAN 20 di sini, bisa disesuaikan keinginan. Lalu purpose-nya kita akan pilih VLAN, lalu VLAN 20 dan save. Karena kita akan untuk buat dua VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian kita akan membuat profile trunking pada switch ini. Jadi di switch ini kita akan buat port trunking. Di sini harusnya port 7 ya, jadi bukan port 8. Mohon maaf, di sini port 7 sebagai trunking untuk EAP bisa menerima VLAN agar dapat diteruskan ke VLAN 10 ataupun VLAN 20. Jadi kita masuk ke port profile. Di sini kita pilih profile, lalu kita create new port profile. Namanya kita sesuai keinginan. Di sini contohnya L2 trunk. Untuk native network dan untagged network ya, ini tidak diubah sama sekali. Yang kita ubah di sini hanya tag networknya dengan VLAN yang kita sudah buat. Lalu kita save. Selanjutnya kita masuk ke VLAN interface-nya. Di sini kita sudah buat network, tapi belum ada alamat IP-nya. Jadi kita masuk ke devices, lalu kita klik switch. Jadi kita menggunakan switch SG3210. Lalu kita pilih config. Kita scroll ke bawah, cari VLAN interface. Lalu kita edit untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini saya edit dulu VLAN 10-nya. Untuk IP address-nya kita isikan sesuai dengan kebutuhan alamat IP yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 192.168.10.1 untuk VLAN 10 dan 192.168.20.1 untuk VLAN 20. Subnet mask 2553 kali karena /24. Lalu DHCP mode-nya, karena ini akan diteruskan ke WiFi dan terhubung ke klien, maka membutuhkan DHCP server. Lalu kita masukkan seperti ini. Sama untuk VLAN 10 10.1/24.
primary DNS kita isikan 4 kali. Ini layanan Cloudflare DNS, dan secondary DNS-nya kita isikan 888. Ini untuk Google DNS. Untuk default gateway-nya kita isikan sama dengan alamat IP pada IP address mode tadi. Lalu kita save dan apply. Lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20. IP address mode-nya static. Kita masukkan seperti ini. Subnet mask 2553 kali. DHCP mode-nya kita pilih DHCP server. DHCP REST-nya kita tadi 20.1. Primary DNS sama, kita menggunakan layanan Cloudflare dan layanan Google DNS. Untuk default gateway sama dengan alamat IP mode yang tadi 20.1. Lalu kita enter dan apply. Selanjutnya kita aktifkan VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita apply. Selanjutnya kita akan terapkan profile trunking pada port 7. Sini port 7 adalah EAP yang tadi, yang ini EAP-nya. Kita akan terapkan profile trunkingnya dengan masuk ke ports. Kita masuk ke port 7, kita edit di sini. Lalu profilnya kita ganti dengan L2 trunk, lalu kita apply. Selanjutnya di sini kita akan buat untuk routingnya, routing 2 VLAN ini agar dapat terhubung ke router ini sehingga bisa terkoneksi ke internet. Kita akan buat static route-nya. Jadi hal yang pertama yang kita harus ketahui adalah di network kita ini kita harus tahu untuk switch ini yang ke router itu mendapatkan alamat IP apa. Kebetulan untuk topologi kita kali ini menggunakan 192.168.0.0, di mana untuk router sendiri itu mendapatkan 0.1, dan untuk LAN-nya kita mendapatkan 0.100. Nah, untuk routing sendiri kita akan buat static routing untuk merutukan VLAN 10 dan VLAN 20 ke hop dari IP LAN port 1 agar dapat dibawa oleh router sehingga klien bisa terhubung ke internet. Jadi kita akan buat terlebih dahulu untuk routingnya dengan masuk ke settings, lalu masuk ke transmission, lalu kita pilih create new route, kita isikan seperti ini sesuai keinginan saja. Destination IP-nya kita masukkan network dari VLAN yang kita buat, kita add subnet di sini /24. Lalu untuk next hop-nya kita menggunakan alamat IP dari switch yang tadi kita lihat sebelumnya 0100. Lalu kita create. Oke, sebelum kita memastikan apakah routing kita sudah benar atau tidak, nah kita bisa dapat verifikasi dengan masuk ke insight, lalu kita pilih routing table, dan kita lihat jika routing yang kita masukkan tadi sudah terlihat atau tertera pada routing table, maka routing sudah berhasil dan klien akan dapat terhubung ke internet. Jika sudah, kita akan lakukan testing untuk konektivitas VLAN yang kita buat. Caranya kita buat terlebih dahulu WiFi-nya. Jadi kita akan buat WiFi VLAN 10 dan VLAN 20. Ini VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita buat untuk WiFi-nya, caranya kita masuk ke settings, kita wireless networks, kita create new wireless. Kita akan buat dua nama WiFi. Sini saya buat VLAN 10. Untuk passwordnya standar, kita akan buat
passwordnya ini. Terus kita masuk ke advanced setting, kita terapkan VLAN, kita enable, lalu kita isikan 10 karena kita akan buat VLAN 10 di VLAN ini, di WiFi ini. Lalu kita buat juga untuk VLAN 20, kita isikan passwordnya, lalu VLAN kita enable dan kita isikan 20, lalu kita apply, lalu kita tunggu hingga VLAN dapat terlihat. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes konektivitas dari VLAN yang kita buat. Di sini kebetulan PC yang kita gunakan itu terhubung dan tidak jauh dengan Omada controller dan juga EAP yang telah kita setting sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba tes konektivitas. Di sini kita akan hubungkan ke VLAN 10. Oke, ini sudah terhubung ya. Sudah terhubung VLAN 10. Selanjutnya kita akan buka command prompt. Kita melakukan pengecekan pada alamat IP yang diterima. Di sini sudah terhubung dengan VLAN 10. Sekarang kita coba lakukan untuk tes internet ya. Oke, dapat terhubung. Kita coba untuk lakukan ping test ke VLAN 20. Oke, sudah dapat dilakukan juga ya. Begitupun juga dengan VLAN 20. Oke, sudah terhubung dan kita coba lagi untuk dapatkan IP-nya. Sini sudah 20 ya. Lalu kita lakukan ping test ke VLAN 10 karena saat ini kita terhubung ke VLAN 20 dan bisa juga ya. Kita ping ke internet. Ini sudah bisa ya. Dan untuk tutorialnya seperti itu. Jadi semoga bermanfaat.